Saya kan dari Solo ke sini ya. Dari sini mau ke Solo, dekat atau jauh? Jauh. Kalau naik pesawat dekat atau jauh? Jauh. Ya tetap jauh. Naik pesawat tetap jauh. Jadi jaraknya tidak berubah, tetapi menjadi mudah. Betul. Menjadi mudah. Waktunya menjadi singkat. Kemudian mungkin kalau pesawatnya itu kelasnya bisnis, ya jadi lebih nyaman. Kalau diantar ke bandaranya itu pakai pengawalan dan mobilnya harga 7 miliar, maka rasanya itu nikmatnya luar biasa. Nah ini baru pergi ke Solo kalau ya naik pesawat, kemudian ada pengawalan di jalan, kendaraan yang menuju bandara bagus, di bandara sudah ada yang mengatur, maka perjalanan itu ringan dan tidak melelahkan. Betul? Nah, kalau ke Solo jalannya tol, nggak lewat tol. Cabut masuk aja. Mobilnya charter, bukan mobil sendiri. Masuk aja bang, abang yang Mobilnya charter, kemudian mobilnya itu mobil usianya tahun 70. Usia tahun 70. Kemudian non AC, ya non AC. Kira-kira nyampe nggak Solo? Ya, insya Allah nyampe. Ya insya Allah nyampe. Cepat atau lambat? Cepat. Ya, cepat. Tapi cepat itu bukan berarti 1 jam 2 jam. Dan dia ditanya gimana cepat? Oh cepat. Ini kalau ada orang ngomong begitu berarti cepatnya cepat sekali atau lambat sekali? Lambat sekali. Lelah atau enggak lelah? Lelah. Dalam perjalanan dunia, baru dari Jakarta menuju Solo, kita nggak pengen yang lelah. Kita pengen yang nikmat, betul? Kita pengen yang nyaman, betul? Pertanyaan saya, antum di dunia ini berapa lama? Alhamdulillah nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu. Yang pasti sangat singkat. Mau 100 tahun, mau 200 tahun, mau 1000 tahun, itu sangat singkat. Apalagi data pasti nggak mungkin salah. Data pasti nggak mungkin salah. Datangnya dari Allah yang memberikan umur, yang memberikan usia, disampaikan oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biar semua kita ini paham, apapun yang muncul dari Nabi Muhammad SAW itu bukan dari Nabi, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah yang mengatakan, nggak pernah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dari hawa atau nafsunya, tetapi semua itu wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memberitahu umatnya, umur umatku rata-rata di antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Berarti singkat atau sangat singkat? Singkat atau sangat singkat? Sangat singkat. Sekarang saja kalau kita lihat KPR syariah itu ada 25 tahun. Ya, 25 tahun. Ada yang 20 tahun yang bukan syariah itu ya. Artinya mungkin 2 kali KPR selesai usianya. Mungkin 1,5 selesai usianya. Udah pindah ke alam barzakh. Berapa tahun di alam barzakh? Gak ada yang tahu. Kenapa? Alam barzakh itu berakhir bukan dari usia manusianya, tetapi usia alam dunia. Dunia kiamat, barzakh selesai. Berganti apa? Alam kebangkitan. Berapa lama alam kebangkitan sampai mahsyar? Wallahu a'lam. Lalu judulnya semua dibangkitkan.
dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir. Kun fayakun, betul kun fayakun, tapi untuk kitanya berapa lama? Wallahu a'lam. Setelah itu alam apa? Mahsyar, dikumpulkan berapa tahun? Wallahu a'lam. Ada mengatakan 1000 tahun, ada mengatakan 1000 tahun di mahsyar, dan seterusnya. Saya nggak akan bahas itu, tapi poin ini saja. Di dunia ini kita cuma sebentar. Pertanyaan saya untuk diri saya dan antum semua, sebentar di dunia ini maunya susah atau senang? Bahagia atau sengsara? Berarti lagunya apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu kan lagunya ya. Di mana-mana dari kecil. Kita waktu di playgroup TK, zaman saya dulu lagunya begitu. Gak tahu anak-anak zaman sekarang ini lagunya TikTok ya. Lagunya beda mungkin. Kalau zaman dahulu lagunya diajarin begitu, jadi ibunya yang ikut nyanyi juga senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi poinnya orang hidup pengen ngapain? Bahagia, gak pengen susah. Nah gimana caranya biar bahagia? Hidup adalah perjalanan menuju alam yang paling membahagiakan, yaitu alam surgawi. Hidup adalah perjalanan menuju tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang disebut dengan Darun Naim, ya, negeri kebahagiaan dengan penuh nikmat, tempat yang penuh dengan nikmat. Hidup adalah perjalanan menuju tempat yang gak ada akhir, yaitu menuju keabadian. Karena tujuannya menyenangkan, harusnya ketika jalan senang atau gak senang? Ini loh, kalau ngomong itu mungkin gak paham. Ya, saya kasih contoh yang mungkin saya lebih paham, mudah-mudahan antum juga lebih paham. Ya, coba yang baru saja menikah, angkat tangan. Ya mungkin mantan baru sebulan 2 bulan yang lalu, ada nggak? Ya udah. Yang belum lama melihat orang diantarkan untuk menikah, coba angkat tangan. Banyak saya gini ya, melihat orang diantarkan menikah. Pertanyaan saya, calon temanten belum jadi pengantin. Kalau udah mobil itu kan baru namanya pengantin. Calon mempelai pria ini diantarkan menuju tempat akad nikah. Pertanyaan saya, diantarkannya sepi-sepi atau ada tabuhan rebana? Ada tabuhan rebana. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlul nikah, tunjukkan pernikahan itu dengan biduf tabuhan rebana. Berangkat ini diarah, ya, dihantarkan, disenangkan. Temantennya, calon temanten pria ini kira-kira polos atau disalonkan? Mobil aja disalonkan, masa temanten enggak? Ya, mobil aja dimasukkan salon, ngapain? Nyalonkan mobil. Temantennya disalonkan, mungkin dikasih lulur sebelumnya. Ya, kemudian masya Allah, wajahnya dikasih parfum 7 warna dan 7 aroma, ya. Pakaiannya dibuatkan khusus, ya, kumisnya dihilangkan, jenggotnya dikerok, rambutnya dipotong, yang dicukur ya rapi, aromanya harum, masih dikasih bunga sedang malam. Setelah itu dipayungin, payungnya ada bunganya ada. Perjalanan menuju pengantin ini menyenangkan atau enggak menyenangkan? Menyenangkan. Nah sekarang saya mau nanya, antum jalan mau ke surga, kalau nggak senang, berarti salah jalan. Ting 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 ting. Poinnya di situ. Temanten diberangkatkan menuju pelaminan, senang atau nggak senang? Senang. Antum sekarang ini, saya, kita semua nahnu lagi diperjalankan menuju surga, senang atau nggak senang? Berarti orang yang berjalan menuju surga hidupnya senang atau susah? Kalau dalam hidupmu kamu teriak susah, berarti kira-kira kamu menuju surga atau neraka? Itu dia orang yang gak syukur, namanya
kufur nikmat. Kufur nikmat ancamannya siksa. Maka orang yang hidupnya penuh keluh kesah berarti dia tidak syukur, dia tidak sabar, berarti dia kufur nikmat, maka terancam dia akan disiksa. Siksa itu ada 3. Yang pertama, siksa di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, siksa di akhirat di alam barzakh, di alam kubur. Yang ketiga, siksa di neraka. Termasuk siksa neraka itu perjalanan dari barzakh menuju neraka itu sudah penuh dengan siksa, karena judulnya napi yang di penjara udah ketok palu, itu bukan dihantarkan ke penjara tetapi diseret ke penjara, diseret orang menuju neraka. Kalau yang ke surga dihantarkan ke surga. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. 14 menit. 14 menit saya bicara, alhamdulillah, dan ini lagi bahas satu kata, bahwasanya orang yang dagangannya itu cari ilmu pasti untung. Kenapa? Karena begitu jalan meninggalkan rumah dijamin sama Rasulullah SAW, Allah akan menjadikan langkahnya ke surgamu mudah. Ini kita akan bahas insya Allah total 60 menit. Setelah itu pengajian selesai, lanjutkan kehidupan menuju surga. Hiduplah dengan penuh bahagia. Ingat-ingat saja, tempat kembalimu adalah surga. Lanjut. Jadi kalau ada umurnya 50 tahun, udah dekat belum sama surga? Dekat. Saya naik mobil dari Solo menuju Jakarta, nyampe Cikampek, senang atau nggak senang? Senang. Kenapa? Udah dekat, betul? Antum dari Jakarta menuju Solo, nyampe Boyolali, senang atau nggak senang? Senang. Kenapa? Udah dekat. Nah sekarang usiamu 50 tahun, berarti udah dekat. Senang atau susah? Yang saya kasih contoh usia 50, kan saya baru 47, gak masuk kategori. Makanya ikhwani rahimakumullah, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, beliau memanggil sallallahu putri tercintanya beliau sallallahu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, dibisikin sesuatu. Itu namanya rahasia, belum boleh dibongkar saat itu, dibisikin. Nah, ada istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika Nabi membisikkan itu, Sayyidatuna Aisyah nggak pengen nguping-nguping, ya Rasulullah lagi mau nyampe rahasia. Kalau kita udah tahu orang mau rahasia, kita masih deket-deket apa ini, ngomong apa ini? Ini namanya fudul, ya, pengen tahu sesuatu yang nggak boleh tahu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala nggak nyantai aja dulu, dibisikin sesuatu nangis. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Gak lama kemudian dibisikin lagi oleh Nabi Muhammad SAW, tersenyum lebar. Maka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW beberapa saat, beberapa waktu, beberapa bulan, Sayyidatuna Aisyah penasaran, ada apa itu? Siapa tahu boleh disampaikan. Nanya, saya ini ada sesuatu yang penasaran, ganjal di hati saya. Saya tuh heran kok ada manusia bisa menangis dan tertawa dalam hitungan cuma detik, berubah sedemikian cepat. Waktu kamu dipanggil oleh Nabi SAW, dibisikin sesuatu, engkau menangis. Gak lama kemudian langsung dibisikin sesuatu, engkau tersenyum bahagia, tertawa. Maka Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala berkata, ayahku membisikkan ke telingaku mengatakan bahwasannya tidak lama lagi aku akan meninggal dunia. Jadi Rasulullah kasih tahu putrinya, kalau udah waktunya mau berangkat ke alam barzakh. Nangislah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, nangis rahmah. Ya, bukan menolak, bukan ingkar, bukan ridho. Itu namanya nangis rahmah, punya rasa kasih sayang.
karena mau berpisah dengan ayah yang tercinta. Kemudian dibisikkan lagi, Rasul mengatakan SAW, di antara seluruh anggota keluargaku, kamulah yang paling cepat menyusul aku ayahku ini. Maka tertawa bahagia Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena akan segera pindah ke akhirat, ke surga bersama ayahnya. Pertanyaan saya, mohon maaf, seandainya istri tercintamu nanti setelah panjang umur, kita alhamdulillah hidup berpuluh-puluh tahun, terus istri tercintamu bisikin gini, Mas, aku kelihatannya hari berangkat ke alam barzah, dan dalam mimpi yang kulihat setelah aku meninggal engkau yang akan menyusul. Pertanyaan saya, Anda sebagai suami mengatakan alhamdulillah kita bersama dunia akhirat, true love gitu, atau kalau mati jangan aja? Yang mana? Pertanyaan saya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, makom kita ini makom yang kedua. Kenapa kita begitu takut akan kematian? Karena begitu cinta kepada dunia. Naudzubillah min dzalik. Kenapa begitu cinta pada dunia? Karena menganggap dunia ini indah, dan yang di sana itu menyeramkan, masih tanda tanya dan lain sebagainya. Kalau begitu, kondisi semacam ini, hati yang ragu akan akhirat, hati yang ragu akan jannah, hati yang ragu kalau menjadi muslim yang sejati tempatnya adalah di surga, hati yang belum benar-benar mantap yakin bahwasanya surga itu hak, surga itu nyata, surga itu indah, dan dunia ini adalah tempat yang penuh dengan ujian. Kalau begitu, seseorang yang sadar dunia ini tempat ujian, kira-kira pengen berlama-lama di sini, atau kalau boleh minta, pengen segera pindah? Gila, memang kalau kebenaran disampaikan tuh ya begini ya. Ini yang namanya kebenaran yang harus disuarakan, harus disampaikan. Ternyata kita tenggelam dalam lautan hubbud dunia, kita tenggelam dalam lautan cinta sama kehidupan dunia. Buktinya cinta apa? Dipisahkan darinya sakit hatinya, dijauhkan darinya sakit hatinya, gajinya dikurangi sakit hatinya, dipecat dari pekerjaan sakit hatinya, dijauhkan dari sumber rezeki sakit hatinya, hidupnya galau gamang dan ada ketenangan. Kenapa? Dunia mengakar di dalam hati. Beda sama orang-orang yang true love sama jannah, benar-benar cinta akhiratnya, ada hidupnya nikmat. Pokoknya Rasul udah bilang SAW, siapa yang jalan cari ilmu, jalan ke surga muda. Kalau jalannya ke surga muda, padahal surga ini jalannya ada di muka bumi, ada di dunia, berarti hidupku di dunia akan jadi mudah. Oleh karena itu, kalau aku pengen hidupku mudah, hidupku enak, hidupku nyaman di dunia, maka jalan yang paling mudah dan jalan yang paling enak adalah aku harus istiqomah cari ilmu. Karena itu dia akan nyantai cari ilmu, kemudian dia ikhtiar cari nafkah, tapi hatinya fokus pada ilmu. Apa yang terjadi? Maka dunia yang semrawut, dunia yang amburadul, dunia yang pasar naik, pasar turun, ramai atau sepi, musibah atau enggak musibah, enggak mempengaruhi hatinya. Dia santai-santai saja sampai pada saatnya ia berpindah ke tempat yang penuh nikmat. Itulah hatinya para auliya wassalihin, hatinya para ulama al-arif billah, hatinya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi hati yang semacam itu. Amin Allahumma amin. Boleh saya ceramah? Belum ceramah tadi. Sekarang boleh ceramah? Boleh, setelah 22 menit. Jadi cari ilmu senang atau nggak senang? Senang atau nggak senang? Syaratnya ada, biar ilmu itu menyenangkan.
Nomor satu, meyakini bahwasannya yang memberi ilmu hanya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau tahu yang memberi ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan merendahkan siapapun orang yang menyampaikan ilmu yang benar. Contoh kasus kasus khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan proses belajar dan mengajar, betul ya? Makanya kalau ada orang Jumatan, kemudian khotibnya lagi menyampaikan kajian, atau bahasa kita khotib lagi khutbah menyampaikan kajian, kok kita menegur orang yang ramai, kita ngomong begitu, menoleh sesaat, memalingkan fokus kita dari khotib sesaat ke arah orang lain, walaupun tujuannya baik mengingatkan orang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Kewajibannya gugur, tapi pahala tidak dapat dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kamu tidak mau belajar sungguh-sungguh, gak mau cari ilmu. Udah aku tukar 2 rakaat zuhur dengan 2 khutbah, tapi kamu remehkan dan kamu abaikan, maka Allah tidak memberikan pahala untuk sholat Jumatnya. Diblokir. Kenapa diblokir? Syarat dan ketentuan tidak dipenuhi. Syarat dan ketentuan tidak dipenuhi. Oke, sholat Jumat, nanya ya, khotibnya imam masjid kamu yang biasa ngaji bareng sama kamu habis maghrib, usianya 75 tahun, kalimatnya nggak jelas ya. Kemudian Jumat berikutnya khotibnya Habib Novel di Muhammad Ali itu. Pertanyaan saya, lebih khusus mana kamu mendengarkan? Begitu Habib Novel datang, kamu Habib Novel, wah ini sudah sesuatu yang salah dalam proses cari ilmu. Undur maqal wala tandur man qal. Jangan melihat yang berbicara siapa, tapi melihat apa yang dibicarakan. Karena kita nggak pernah tahu seorang penceramah akan berbicara apa, maka syaratnya adalah diam dan dengarkan sampai nanti tuntas. Dan ketika ada penceramah berbicara, jangan kamu anggap dia yang akan memberikan ilmu ke dalam hatimu, karena manusia tak punya kuasa untuk itu. Maka yakinlah al-alim huwallah, seperti yang dikatakan oleh malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada malaikat nama benda-benda yang malaikat tidak tahu. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana, ya Rabb, maha suci Engkau, kami gak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Al-mu'allim huwallah, yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap pencari ilmu yang sejati adalah duduk diam mendengarkan, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku ilmu dari lisannya, berilah aku ilmu dari apa yang disampaikannya. Karena begitu Allah memberikan ilmu, yang didengar ini akan dimasukkan ke dalam hati dengan bentuk yang Allah mau, bukan apa yang disampaikan oleh penceramah. Boleh contoh? Boleh. Ada orang jual es. Segar. Itu lagi dakwah atau lagi jual es? Jual es ya. Tapi ada seorang mencari ilmu. Orang ini kemanapun telinganya digunakan untuk mencari ilmu. Dia lagi jalan, ya, dengan orang teriak segar. Begitu masuk ke telinganya, oleh Allah dalam hatinya dirubah, bukan es segar, bukan es segar, segar. Orang ini bisa teriak-teriak, segar, hidupnya nyaman, hidupnya enak, walaupun dia jual es, segar, dia bisa bahagia. Nah, kok aku ini hidup seperti ini kok belum bisa bahagia ya? Buat saya berguna, apa yang terjadi denganku? Jadi Allah akan merubah di hatinya itu, ya tidak seperti yang dimau orang jual es, dirubah berbeda. Kenapa? Allah yang memasukkan ilmu ke dalam hati.
Pertanyaan saya, apakah antum sudah begitu ketika mencari? Apakah kita justru ahli membandingkan ilmunya ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, kemudian mengunggulkan ustadz yang satu untuk menginjak ustadz yang lain, merendahkan ya satu guru dengan mengangkat guru yang lain, memuliakan seseorang untuk menghinakan orang lain? Apakah itu yang namanya mencari ilmu? Apakah itu yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga diabadikan dalam ucapannya Sayyidina Ali, "Ana abdu, aku adalah hamba, seseorang yang mau mengajarkan ilmu kepadaku walaupun cuma satu huruf." Sementara ustaz-ustaz yang kadang kita pandang ilmunya di bawah bulan itu mengajarkan banyak huruf kepada kita. Nah, ini cara yang salah, dan itulah yang menyebabkan tidak barokah, tidak manfaat, sehingga ilmunya tidak menjadi jalan menuju surga, tetapi ilmunya menjadi jalan naudzubillah min dzalik, jalan yang kesasar, bukan ke surga, tapi mampir dulu. Naudzubillah min dzalik, mampir siksa kubur, mampir azab nanti di mahsyar, mampir nanti azab di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, pasal niat yang baik dalam cari ilmu, betul-betul minta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang yang menyampaikan ilmu dan engkau mendapatkan manfaatnya, atau engkau belum bisa mendapatkan manfaatnya, tapi orang itu telah berjuang menyampaikan ilmu yang benar sesuai yang dimau Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka tugas kita adalah berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena Allah menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang gak terima kasih kepada manusia yang dijadikan sebagai jalan kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa singkat kita, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu ahli zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun orang itu ahli, dia itu sedekah, tapi kalau tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, Allah mencabut dia nama syakir, orang bersyukur, dihapus sama Allah. Kenapa? Tidak menghargai orang yang dipakai untuk menyampaikan kebaikan. Dan dari sekian banyak manusia, yang paling kita harus berterima kasih adalah orang tua kita masing-masing. Karena orang tua kita lah menjadi perantara terbesar kebaikan dengan lahirnya kita ke muka bumi, dan khususnya kita dibimbing, ditalqin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak kita lahir sudah kita diazani di telinga kanan, dikomahin di telinga kiri. Untuk apa? Dikenalkan pada Allah, dikenalkan sholat, dan seterusnya kita dibimbing. Maka sebesar apapun bakti kita untuk orang tua, itu belum bisa membalas sekecil apapun kebaikan orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang bersyukur dengan berbakti pada orang tua. Amin. Ini ceramahnya bapak-bapak. Saya belum ceramah. Tadi lagi bahas apa? Ilmu. Dagangan yang gak mungkin rugi, yaitu cari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi saya gak pernah rugi, saya untung terus. Untung. Dagangan saya menyampaikan ilmu dan juga ngambil ilmu. Namanya pedagang itu sekalipun bos ya, ada kalanya dia jual, ada kalanya dia beli. Ya kalau nggak beli kan nggak ada yang dijual. Nah, jadi ulama juga begitu. Ulama itu harus banyak beli untuk nanti dijual. Jadi seorang pelajar juga begitu. Ya, banyak beli untuk nanti dijual. Artinya apa? Belajar sebanyak mungkin, kemudian nanti disampaikan sebanyak mungkin. Karena keuntungan itu Allah berikan
Dengan cara bagaimana? Siapa yang mengajarkan? Apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberi ilmu yang belum dia ketahui. Alhamdulillah, insya Allah kurang lebih 30 menit lagi selesai kajian. Ya, judulnya masih sama. Jangan ke surga jadi buga. Saya mau nanya, tolong dijawab ya. Ini pertanyaan sederhana dan banyak yang mengalami. Tapi saya butuh jawaban sejujur-jujurnya, karena ini survei. Ya, jawaban sejujur-jujurnya, karena ini survei. Saya mau nanya, kira-kira kalau kita pengen bahagia, alasan kita untuk bahagia itu butuh banyak atau satu cukup? Alasan untuk bahagia itu butuh banyak, ya, banyak alasan baru bahagia, atau satu hal saja sebetulnya bisa membuat kita bahagia. Yang mana? Satu. Contoh, temanten. Itu alasannya bahagia banyak atau cuma satu? Satu, nikah itu aja kan? Yes, nikah, betul kan? Ya. Orang yang berpuasa ketika azan maghrib bahagia, bahagia. Alasannya apa? Bukan, cukup itu kan ya? Bukan. Apalagi kalau bukanya dengan A sampai Z, nanti bahagianya nambah. Jadi satu hal yang menyenangkan, satu hal nikmat itu cukup untuk membuat kita bahagia. Oke, durasinya. Temanten baru itu bahagianya seminggu masih awet ya? Masih ya? Nikmatnya cuma satu ya? Yang tanpa gangguan itu seminggu awet insya Allah, betul ya? Normalnya begitu ya. Ya kadang-kadang baru 1 jam sudah amburadul juga ada. Naudzubillah ya. Tapi normalnya umumnya mantan baru 1 jam, 2 jam sepekan. Ya, sampai dalam syariat itu boleh kalau mantan baru ya masih menikah dengan perawan, maka dia boleh dalam sepekan dia itu tidak hadir sholat Jumat kalau memang itu hari Jumatnya masuk dalam waktu sepekan. Kenapa? Karena lagi dalam kondisi yang sangat bahagia, dikasih sama Allah rukhsah sampai Allah nggak mau mengganggu kebahagiaan. Masya Allah. Anda baru memang istimewa ya. Kenapa sebenarnya begini? Nanti agak tahu kenapa sebenarnya begini. Boleh yang selanjutnya? Dapat uang 100 juta, nggak pakai susah payah, tiba-tiba dikasih orang, nih 100 juta buat kamu, bahagia nggak? Bahagianya ini kira-kira lama atau sebentar? Lumayan ya, bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan ya, bisa lama. Cuma satu nikmat, dapat uang 100 juta. Ada lagi santri, ya santri, tiba-tiba bisa berpotret bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, mata Allah betul hayati. Senang atau nggak senang? Senang. Cuma satu. Ini bahagianya sehari atau bisa berpuluh-puluh tahun. Mungkin sampai anak cucu terus ya diceritakan. Tuh, foto itu kakek ini dulu sama Habib Umar diceritakan. Betul. Nah kalau ternyata kamu bukan punya satu, punya 2000 nikmat. Harusnya bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Harusnya bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Bahagia tanpa henti, betul ya? Oke, contoh mau makan, ya setelah makan ada durian, senang ya? Senang. Ternyata di samping durian bisa gitu ya, ada pepaya, ada semangka, ada alpukat, bermacam-macam aneka ragam buah-buahan disiapkan untuk kita, gitu ya, untuk kita. Hari itu kita mikirnya buah-buahan enggak cukup menikmati ini dengan senang. Betul begitu? Hidupmu tadi berapa tahun di dunia? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Coba kamu hitung nikmat Tuhanmu yang ada dalam diri. Tolong. Tahu dulu nikmat Allah. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah tuh kamu nggak mungkin bisa itu. Berarti nikmatnya Allah di diri setiap kita ini, mau kaya, mau miskin, mau tampan,
mau belum tampan, mau cantik, mau belum cantik, ya mau berilmu, mau yang gak punya ilmu, bahkan yang akalnya dicabut gila sekalipun, saya mau nanya, dalam dirinya apakah nikmat Tuhannya, nikmat Allah bisa dihitung? Tidak bisa dihitung, betul? Nah kalau udah punya nikmat yang tak terhitung, tapi hidupnya berkeluh kesah, susah, cemberut, moran, durja, gak enak wajahnya. Manusia yang semacam ini layaknya dibawa ke surga atau biar ngicipin ketemu malaikat yang agak-agak wajahnya bentuknya itu begini. Kan malaikat yang wajahnya cemberut kan cuma malaikat siapa? Menjaga neraka. Jadi orang kalau di dunia suka cemberut, layaknya ketemu malaikat apa? Betul. Nah, kalau malaikat yang wajahnya langsung tersenyum terus, malaikat siapa? Ridwan. Jadi kalau kita mau orang senyum, berarti tempat kita di mana? Di tempat tinggalnya malaikat Ridwan. Di surga. Pertanyaan saya, untuk tersenyum terus tadi modal kita banyak? Banyak. Tapi pilihannya tersenyum atau cemberut? Ini kok pada bingung semua kan? Lagi-lagi kebenaran diungkap. Kebenaran diungkap. Contoh Ustaz, contoh guru, contoh kiai. Oke, contoh. Bangun tidur masih hidup. Nikmat atau enggak nikmat? Berapa harganya? Gajimu 1 bulan sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Gajimu 1 tahun sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Gajimu seumur hidup sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Bangun tidur masih. Jadi seharusnya bangun tidur hidup kamu teriak-teriak loncat, yes, yes, update status, bus, story, aku hidup, ketawa bahagia, viralkan gitu. Nanti orang nanya, kamu pakai banget sih, bangun tidur kenapa bahagia gitu? Ya mana kamu, kenapa? Hidup gak pernah bahagia. Udah. Jadi yang aneh emang yang bangun bahagia atau yang hidup gak bahagia? Yang hidup gak bahagia. Jadi kalau yang bangun tidur bahagia itu aneh atau benar? Benar. Makanya bangun tidur suruh mengucap apa? Alhamdulillah. Tapi banyak orang mengucap urip kok begini. Hidup kok semacam ini. Kapan keadaan ini berubah? Betul kan ya? Kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan hidupku semacam ini? Sampai kapan hidupku seperti ini? Satu nikmat hidup tidak bisa membuat dia bahagia. Aneh. Oleh nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat punya ayah, nikmat punya ibu. Apalagi udah nol, apa nikah? Noleh kanan, ada pasangan di hidup. Apalagi udah punya anak, mungkin anaknya masih bayi, ada di boxnya, noleh ada anak. Itu semua nikmat. Seandainya kamu dipecat nggak punya duit sekalipun, seharusnya kamu tertawa bahagia. Kenapa? Aku hanya nggak punya uang, tapi aku punya semuanya. Bagaimana kalau saya balik? Boleh saya tanya? Kamu punya uang, tapi nggak punya mata. Mau? Kamu punya uang, tapi kamu nggak punya hidung. Mau? Hidungnya nggak bisa digunakan untuk mencium. Mau? Kamu punya uang, tapi gigimu habis, lidahmu kena kanker yang paling mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Mau? Kamu punya uang, tetapi ginjalmu 0% berfungsi. Mau? Kamu punya uang, tapi jantungmu kalau nggak pakai alat yang digunakan untuk memompanya nggak akan bergerak. Mau? Tuh yang kecil aja bisa jawab. Betul? Nah, sekarang punya semuanya, nggak punya uang, kok ruwet menurut? Kamu tuh cuma nggak punya duit. What's the problem? Orang gila nggak punya duit bahagia. Lo ini fakta, bener gak? Orang gila gak punya duit bahagia. Kamu gak gila, punya otak, punya iman, punya keluarga, punya sahabat, punya Indonesia yang indah dan luar biasa. Hanya
nggak punya duit nggak bisa makan. Siapa bilang? Negara kaya, nggak punya duit, keliling ke majelisnya habaib dan kiai dan guru yang ada di Jakarta, pasti makan. Betul ya? Iya, itu dapat apa? Saya nggak dapat tuh saya. Boleh. Contoh aja, boleh. Pinjam. Nih, yang hadir majelis hari ini, dapat, yang orang dapat ini ya? Apa? Coba cek ya. Itu kalau lagi beli pakai namanya bunga apa? Hah? Saya. Unboxing. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Jauh orang tenteng. Jauh sama dia. Kuning, hijau, biru, ya, orange, indah, betul? Kemudian isinya, ini belum dikurangi kan? Ini standar ya, standar. Masya Allah, ini buat hidup 3 hari bisa. Oh iya, dikit-dikit bisa ya? Bisa. Ini, wah ini buat 1 bulan nih, teh nih. Benar, Masya Allah. Wah, apalagi ini buat modal kerja. Tinggal beli pisang digoreng, jadinya pisang goreng. Nah, kalau nggak punya kopi, udah ada gula sama teh. Selesai. Untuk ini aja, udah bisa hidup berapa lama ini? 1 majelis. Ini Indonesia, Bung. Indonesia, bro. Kaya, murah hati, dermawan, baik hati. Itulah negaraku. Kalau takut hidup di sini, aneh. Padahal kamu mukmin. Baru nyadar. Ya, alhamdulillah. Ya, maaf saya nggak bisa nali. Karena sesuatu yang udah saya buka, ya saya susah untuk mengikannya kembali. Dia maksudnya itu kalau udah ngasih jangan diambil lagi pinjam. Bercanda. Jelas semuanya? Apa? Jadi kalau kamu dipecat, saya mau kasih gambaran yang jelas nyata, karena ini kan kondisi kehidupan semacam ini ya. Kamu dipecat dari suatu kantor, apakah hidupmu kiamat? Enggak. Tapi kalau kamu dipecat sama Allah Taala, kiamat gak hidup? Kiamat. Kalau cuma dipecat dari kantor, masih banyak kantor yang buka, ketuk kantor yang lain. Contoh, wah ada contohnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam kelaparan, kalau enggak makan bisa isden, bisa pindah ke alam barzah. Kalau enggak makan bisa pindah ke alam barzah. Kondisinya semacam itu, maka syariat mengharuskan, mewajibkan yang bersangkutan harus cari makan. Karena enggak pegang uang, enggak ada uang, ya kan enggak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan saat itu darurat, maka harus minta sesuatu hanya untuk menyambungnya nyawa, bukan untuk memperkaya diri. Maka beliau ketuk pintu satu persatu warga sebuah desa. Hanya saja kebetulan desa yang dimasuki bukan daerah Pejaten, ya bukan Kemang, bukan Jakarta, ya bukan Tangerang, bukan Solo, bukan Bandung. Ternyata ini adalah Qaryatul Bukhara, desanya orang-orang pelit, alias perumahan elit pelit. Ya, perumahan elit pelit. Yang minta gak nanggung-nanggung, 2 manusia yang gagah dan wajahnya ganteng. Yang satu namanya Nabi Allah Musa alaihi salam, yang satu namanya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ketuk pintu, gak ada yang menerima, semuanya nolak. Dimulai, tapi gak kasih makan. Ngasih makan aja gak mau berjuang. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khidir kemudian berhenti? Udahlah, gak dikasih. Ya, di sini beli, dan kita tahan diri saja, siap menyongsong kematian. Kelamatan sampai mati gak apa-apa. Toh kita udah udah kan? Tapi ditolak. Apakah seperti itu? Tidak. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Sampai ketemu rumah yang roboh. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wasallam kemudian mengatakan kita tidak akan bereskan rumah ini karena kita lapar, karena kita mau makin? Enggak. Beliau terus memperjuangkan kebaikan. Lihat rumah mau roboh, maka
dibereskan, terus bergerak. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaan saya, apakah dalam perjalanan itu Nabi Musa dan Nabi Khidir bahagianya berkurang? Enggak. Apakah lapar bisa merusak bahagianya? Enggak. Apakah ditolak bisa merusak bahagianya? Enggak. Sekarang saya nanya sama kamu, apakah bahagiamu mudah dirusak? Apakah bahagiamu mudah dirusak? Ayo jawab jujur. Apakah bahagiamu mudah dirusak? Contoh, kamu lagi bahagia, tiba-tiba ada berita pemecatan dari kantor, rusak nggak bahagiamu? Rusak. Nabi Khidir, Nabi Musa ditolak, bahagianya rusak nggak? Nggak. Kenapa bahagiamu rusak? Bahagianya beliau nggak rusak. Karena kalian berbahagia dengan nikmat, beliau berbahagia dengan memberi nikmat. Rahasia. Nanti kalau orang paham, kalian ngerti bahagia. Bahagia kebanyakan manusia karena nikmat, bukan karena memberi nikmat. Bahagianya dengan nikmatnya, bukan dengan yang memberinya. Sementara al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, para wali, orang-orang yang saleh, bahagianya itu melihat Allahnya, baru melihat nikmatnya. Sementara kita melihat nikmatnya, lupa Allahnya, maka bahagianya akan dirusak oleh Allah. Dengan sedikit diberikan yang gak enak, bahagianya pun poranda. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Apa? Hah? Kalau dipecat seharusnya bahagia atau sedih? Ya sedih wajar, sedih. Tapi sedihnya nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena punya banyak kebahagiaan, betul? Punya istri, punya suami, punya anak, punya ayah, punya paman, punya bibi, punya tetangga, punya teman. Ya, punya Indonesia. Lihat ke langit indah, lihat ke hutan indah, lihat ke laut indah, lihat jalanan indah, macet pun indah. Saya kan biasa terjebak macet ketika di tol misalnya ya. Itu ketika di jalan umum macet 2 jam, 3 jam, dia pernah indah sekali. Kenapa? Saya belajar dari supir truk. Mohon maaf ya, ini ilmu hidup supir truk. Terima kasih guru-guru saya, para supir truk dimanapun atau berada. Loh iya, termasuk guru saya itu supir truk. Supir truk itu kalau lagi macet, gak heboh. Udah tau macet ya, gak heboh. Matikan mesin, tidur. Betul. Toh nanti kalau udah gak macet akan bangunkan. Betul kan ya? Dia manfaatkan waktunya untuk istirahat. Sementara kamu macet, sibuk klakson sama teriak. Udah macet gak enak, hatimu juga gak enak. Nah supir truk pandai. Oh ini macet, masalah. Tidur nikmat. Lebih baik ngambil masalah atau ngambil nikmat? Ngambil nikmat. Nah kamu pilih mana? Nambah masalah atau ngambil nikmat? Kenyataannya angkat HP telepon istrinya, bukannya ngomong yang enak-enak, macet deh ini gimana deh ini, wah ini belum marah juga istrinya. Udah tahu jalan macet ditempuh, jadi nanti malam kita gagal makan bersama ini. Memang udah kamu rencanakan, perang akhirnya. Ini nikmat atau sengsara? Jadi nambah nikmat atau nambah sengsara? Gara-gara apa itu? Bukan gara-gara macet, gara-gara nggak mau lihat nikmat. Yang dilihat yang tidak nikmat. Supir truk yang dilihat nikmat. Ada lagi yang turun, anak muda beda kelas. Supir truk yang muda turun dari truk. Ngapain? Ke bahu jalan. Terus ngapain? Ya, ambil makanan, ambil minuman, duduk sambil telepon. Ya, keluarganya atau sahabat sama ketawa. Ya, tanya di sana, ngapain? Biasa lagi macet, daripada nungguin mobil, lebih baik nungguin kamu. Salah, Masya Allah, so sweet. Ini namanya suami istri yang romantis. Ya, ngopi di pinggir jalan sama kamu kan lebih enak deh, Masya Allah. Cerdas atau gak cerdas? Nah kamu pilih yang mana? Yang cerdas atau yang bodoh? Biasanya bodoh atau cerdas?
Itu semua gara-gara apa? Gara-gara melupakan satu kalimat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh, siksaku teramat pedih. Diingatkan sama Allah kalau kufur nikmat, hati-hati. Kufur nikmat itu artinya apa? Kufur itu cover buku, tahu buku? Buku itu ada covernya kan? Ya, kalau covernya nggak kita buka, bisa baca isinya nggak? Nggak bisa. Jadi mau baca isinya, covernya harus diapain? Dibuka. Berarti orang yang kufur nikmat itu punya nikmat atau nggak punya nikmat? Punya. Tapi nikmatnya tertutup dari pandangannya, sehingga dia nggak bisa lihat. Nah kalau itu caranya biar bisa lihat bagaimana? Tutupnya dibuka. Cara buka tutupnya bagaimana? La in syakartum, syukuri yang ya, belajar menikmati satu demi satu. Alhamdulillah. Dilatih memang. Punya tangan bisa bergerak dengan izin Allah, nikmat, mudah, ya Allah lengkap tangannya. Ya, bandingkan dengan yang lain yang lebih susah. Ada orang yang tangannya separuh nggak bisa bergerak. Ada orang yang tangannya nggak sempurna. Ada yang kulitnya juga nggak seindah aku. Itu nanti bisa buat kita bahagia. Satu demi satu, boleh tangan, boleh kaki, terus biasakan seperti itu. Maka nanti hidup kita akan penuh dengan warna kebahagiaan dan gak akan pernah bisa tersentuh dengan kesusahan. Bahkan ketika susah nempel, bahagia. Kok bisa gitu, kenapa? Iya, dia langsung ingat wahyunya Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, was-sabru thawabuhul jannah. Orang itu kalau sabar, pahalanya surga. Sehingga dia begitu dapat yang gak enak, dia bisa lihat yang enak banyak dilihat, yang gak enak pun sama dia dilihat jadi enak. Ya, contoh Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang prajurit kerajaan jalan di padang Sahara, nanya pada beliau radhiyallahu anhu, mana perkampungan terdekat? Sayyidina Ibrahim bin Adham dengan santai menunjuk ke arah pemakaman itu. Maka prajurit kerajaan marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham dipukul dengan popornya pedang, ya gagangnya apa? Pedang. Tuk, dagingnya terhuyung-huyung berdarah. Kemudian prajurit tadi pergi meninggalkannya sambil menganggap orang gila. Ditanya mana perkampungan terdekat, nunjuk ke pemakaman. Gak menghargai saya petugas kerajaan. Gak jauh dari situ ada orang yang perhatikan. Orang tadi ditanya, mana perkampungan terdekat? Dia nggak jawab, justru dia nanya, tahu nggak kamu siapa yang barusan kamu pukul tadi? Orang gila. Orang gila, kenapa kamu nggak orang gila? Saya tanya perkampungan terdekat, dia nunjuk ke arah pemakaman. Orang tadi menjawab, itu bukan orang gila. Itulah Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, ulama yang sangat tersohor kesolehannya. Maka yang pukul tadi kaget karena juga tahu nama benarnya, tapi nggak pernah lihat wajahnya. Itu Ibrahim bin Adham? Iya. Langsung dia kembali dan minta maaf. Maaf, wahai guru, maaf saya nggak ngerti. Kalau antum ini guru besar yang juga saya idolakan, saya cintai. Maafkan telah melukai antum. Ibrahim bin Adham menjawab, jazakumullah khairan. Terima kasih. Saya bukan maafkanmu, justru saya mau terima kasih sama kamu. Yang mukul nanya, loh, kok terima kasih gimana mau saya melukai kamu? Iya, berkat kamu saya dapat surga. Nah kok bisa? Ya tadi kan Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, "Wasabru thawabul jannah." Waktu kamu pukul ini sakit, saya tahan, saya sabar, sabar. Ya, karena saya sabar, saya ingat Allah kasih saya surga. Itu yang membuat saya bisa sabar. Saya akan dapat surga. Sehingga saya bahagia, walaupun sakit tapi bahagia. Seperti ibu yang mau melahirkan, sakit atau nggak sakit? Sakit tapi tahu mau dapat anak, maka dia bahagia. Karena itu saya terima kasih sama kamu. Terus nanya prajurit kerajaan tadi, kenapa tadi kok menunjuknya perkampungan? Iya, memang itu rumah masa depan terdekat dia itu. Itulah perkampungan yang hakiki, itu perkampungan itu. Itu ada kehidupan di sana, kehidupan yang hakiki itulah yang terdekat. Nah ini contoh orang yang kena musibah, satu musibah, dia bisa melihat dengan pandangan yang benar, ada nikmat di dalamnya, maka dia nggak peduli sama musibahnya, sibuk mikir nikmatnya. Sehingga selain dia bisa melihat banyak nikmat, musibah yang ada pun dilihat sebagai nikmat, sehingga musibah tak berasa lagi sebagai musibah. Jelas?
Belum. Saya kasih penjelasan terakhir. Udah 1 jam kurang 3 menit. Mudah-mudahan nggak terasa ya. Tinggal denger kok. Ya kalau udah tinggal denger masih bilang terasa kan ya keterlaluan. Kalau saya yang ngomong kan terasa wajar ya. Terasa haus, terasa ada minuman semua, terasa haus, kemudian berpeluh keringat itu wajar. Saya mau nanya, ini contoh, buat contoh aja ya. Ini kotak, anggap saja kotak. Yang anggap saja kok kotak. Tisu. Ya tisu. Kalau tisu ini saya pukulkan ke kepala Mas Fadli, teman saya pukulkan. Sakit, kesakitan. Tapi saya bisikin, ambil nih tisunya buat kamu. Saya bisikin, di dalamnya ada emas 3 kilo. Saya mau tanya, saya pukulkan ke kepalanya, ya. Sakit, bener sakit. Tapi saya bisikin, ambil nih buat kamu. Di dalamnya ada emas 3 kilo. Di dalamnya ada emas 3 kilo. Dia akan ucap apa? Sambil kesakitan, tersenyum ya. Alhamdulillah, terima kasih. Antum nggak tahu obrolan saya. Nganggep Mas Fadli gimana? Stres. Dipukul, kesakitan, tersenyum bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti Mas Fadli ngomong yang keras gak apa-apa. Mas Fadli stres mungkin agak berubah. Gimana gitu kan ya? Habis dipukul jadi berubah. Nah, setelah itu ada yang penasaran nanya, kamu kok ketawa bahagia, gak marah sama Habibnya, ketawa bahagia. Gimana gak bahagia? Tadi dibisikin, dalamnya ada emas 3 kilo. Wah, kalau gitu saya juga mau dipukul. Betul kan ya? Kalau gitu saya juga mau dipukul. Nah, dalam semua ujian dari Allah Ta'ala, semua yang gak enak, di dalamnya itu bukan lagi emas, ada surga, ada jannah. Berarti enak atau gak enak? Nah, kenapa masih ngeluh terus? Dikasih sempit rezeki ngeluh, padahal di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali rasa susah karena mencari rezeki. Mungkin punya dosa yang besar itu nggak ketahuan gitu kan ya. Udah istighfar, udah ini belum kehapus sama Allah, dikasih rezekinya sempit. Biar apa? Biar agak capek carinya, tapi dosanya dihapuskan. Berarti nikmat atau musibah? Nikmat. Jadi satu musibah itu sebetulnya di baliknya ada banyak nikmat. Sementara musibahnya cuma satu, nikmatnya itu banyak, unlimited. Nah, kenapa yang banyak nggak bisa kelihatan? Nah, yang ini kok dilihatnya juga sebagai sesuatu yang terlampau besar. Terakhir, contoh. Mohon maaf ya, ibu-ibu, saya akan jadikan oknum istri sebagai contoh. Boleh para suami, boleh oknum istri. Anda suami yang baik, keluar dari rumah jam 4 pagi sebelum azan subuh, karena azan subuhnya jam 4.30 misalnya ya, bukan sekarang ya. Azan subuhnya 4.30, jam 4 pagi keluar dari rumah untuk berjuang cari nafkah untuk keluarga. Jam 4:30 berhenti di masjid, ikut sholat, lanjut lagi naik motor. Motormu motor yang hidup segan mati tak mau. Artinya capek disalib orang tuh, terus terus ya jalan ke pasar. Sampai di pasar ternyata kamu kerjanya nyapu seisi pasar. Nyapu seisi pasar. Kemudian di pasar itu ada jajan-jajanan macam-macam. Teringat sama istri, kamu belikan. Oh, ini kue kesukaan istri. Oh, ini kesayangan istri. Kebetulan kok ada kerudung. Ingat, istri lagi pengen punya kerudung baru, warnanya sama. Kemudian karena uangnya kurang, kamu minta tolong sama dia. Boleh nggak dibayarnya bulan depan? Diizinkan. Kamu bungkus dengan bagus, dengan rapi. Ya, pokoknya ini udah siap pulang, bawa hadiah banyak. Pulang bawa hadiah banyak. Biasanya sampai rumah itu jam 7 malam. Malam itu sampai rumah jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu rumah dikunci. Ketuk-ketuk lama nggak dibuka. Ya, agak keras. Setelah setengah jam baru dibuka. Wajahnya oknum istri ini tidak menyenangkan. Gak usah pulang sekalian.
Kalimatnya gak usah pulang sekalian. Saya mau nanya, kalau sampai di sini ini saya jadikan film 7 menit. Film 7 menit dan Anda jadi penontonnya dan ini adegan menit yang kelima. Kira-kira responmu kepada oknum istri tadi bagaimana? Rasanya pengen banting itu TV-nya. Ini oknum istri nggak tahu diri, kesian suaminya. Mungkin kamu nangis mirip aku ya. Dalam kasus yang berbeda, nangis ya, terbawa oleh suasana film tadi ya. Nah ternyata suaminya masuk, belum sempat ngomong, udah dicecar dengan banyak pertanyaan. Kenapa jam segini kau sampai rumah? Padahal nggak ada jalanan macet. Jalan ini normal semua. Udah boleh pakai GPS. Jangan bohong. Wah, ternyata istri yang ahli IT. Dan aku udah cek tadi di tempat kerja. Teman-teman udah bilang, kamu pulang seperti biasanya jamnya. Pasti kamu mampir-mampir kan, senang-senang kan kamu nongkrong sama teman-temanmu. Pertanyaan saya, Anda jadi penonton film tadi ini, emosi atau gak emosi? Emosi atau gak emosi? Terus suaminya dengan cinta menyerahkan bungkusan. Ini kerudung yang kamu suka, ini ada jajanan yang kamu suka. Terus istri tadi, oknum istri tadi, gak peduli, dilempar itu makanannya, dibuang ini kerudungnya ke wajah suaminya. Ambil saja buat simpanan. Keluar kalimatnya gak jelas. Oknum istri kan kalau dimarah kan kalimatnya gak jelas. Oknum istri. Oknum ya, ingat oknum. Mudah-mudahan gak ada yang seperti ini. Mau namanya juga film ya. Pertanyaan saya sebagai penonton, Anda marah atau gak marah? Terus suami tadi menjelaskan, maaf Dik, saya terlambat datang karena bannya bocor. Gak ada tukang tambal ban. Aku harus mendorongnya sejauh 10 kilo baru ketemu tukang tambal ban. Dan aku belum sempat makan dan belum sempat minum. Hancur gak? Saya nanya sebagai penonton, hancur gak ademu? Terus si istri bukan kesian, jawabnya apa? Gak peduli, makanya ban dicek. Udah tahu motor dipakai tiap hari, gak pernah dicek bannya. Pokoknya gak terima kesalahan. Pertanyaan saya, ini semua yang indah tadi rusak gara-gara apa? Kerudung indah, makanan enak, cinta suami rusak gara-gara apa? Terlambat pulang, dilihat itu sebagai musibah oleh sang istri. Nggak mau tahu lagi ini musibah, punya pikiran yang nggak jelas, sehingga semua yang indah ini rusak. Sebagai penonton, kamu bukan kecewa, kamu marah. Begitulah sikap malaikat kepada kita kalau kita kufur nikmat. Bangun tidur dikasih hidup, bangun tidur mata bisa melihat, bangun tidur telinga normal, bangun tidur mulut bisa gerak, bisa minum, bisa ngucap macam-macam, bangun tidur badannya seger, bangun tidur istri ada, suami ada, anak ada, ngucap alhamdulillah saja tidak, justru update status, kondisi belum berubah. Kira-kira malaikat gimana? Kita protes Allah. Malaikat gimana? Malaikat itu kalau dapat izin, habis begitu. Ya, untungnya Allah itu huwa arhamur rahimin. Ya, yang maha pengasih dari sebaik berjiwa kasih. Alhamdulillah 1 jam 7 menit saya sudah berbicara. Kalau diteruskan maka ya terjadi ketidakadilan di antara kita. Ya, karena saya berbicara panjang lebar, ya antum cuman mendengarkan. Insya Allah yang 1 jam lewat ini barokah dan manfaat. Tahu intinya, sudah tahu intinya. Jangan nanti pulang, intinya ada di kajian Habib Novel. Gak jelas. Kacau ini.
Kalau nggak jelas kacau. Satu, kalau pengen hidupnya bahagia, enak, mudah, nyaman semuanya, yaitu ambil kalimat Nabi SAW. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga diawali di dunia, baru nanti di akhirat, barzah dan seterusnya. Tapi dunia ini jalan menuju surga. Berarti siapa yang pengen jalannya di dunia mudah, maka hendaknya dia cari ilmu, mengajarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini sangat singkat, over nikmat. Nah, ini bisa dibuat status. Hidup ini sangat nikmat, akan tetapi over nikmat. Over nikmat. Maka sungguh biadab kalau engkau tak mensyukurinya dan hanya selalu berkeluh kesah kepada Allah Tuhanmu yang tak pernah berhenti memberimu nikmat. Betul ya? Kurang ajarnya luar biasa. Karena itu biar hidupnya bahagia, yuk mulai belajar lihat nikmat. Jadi nanti pulang dari sini lihat anaknya senang, lihat pasangan hidupnya senang, walaupun dipecat, walaupun gak punya apa-apa, walaupun zero dalilnya. Orang gila gak bisa merasakan apa-apa dengan akalnya, hidupnya bahagia. Kamu dikasih akal dan bisa merasakan sekitarmu, tapi kok gak bisa bahagia. Nah, itu dalil yang paling hebat yang Allah siapkan. Nih kasih contoh, wong edan wae iso seneng, awakmu gak seneng. Jadi kesalahan bukan karena musibah, tapi kesalahan karena kamu nggak bisa mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadamu. Jelas semuanya? Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan saya minta didoakan agar saya bisa istiqomah selama-lamanya, ya, selalu di jalan Allah Ta'ala, di jalan baginda Muhammad SAW, di jalan para aulia wassalihin, dan bisa mendapatkan selalu ridho orang tua saya dunia sampai jannah, begitu pula antum semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, pasangan hidup, anak, sahabat, teman, semuanya dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwah minna bilika khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin amin. Sebelum saya menganjakkan kaki dari tempat ini, saya minta dua hal. Tidak usah jabat tangan, ya, cukup jabat hati, karena tangan saya ini masih banyak tugas dengan tangan, nyopir dan lain sebagainya. Yang kedua, saya mau mengajarkan satu lagu.